Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Widya Nugrahaini NIM 38, Ikhlasul Amalia NIM 17, Setiorini Wahyuningrum NIM 29, dan Elok Faikoh NIM 35. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja guru. Apa sih penilaian kinerja guru itu? Penilaian kinerja atau performance assessment secara sederhana dapat dinyatakan sebagai penilaian terhadap kemampuan dan sikap siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan. Menurut para ahli, penilaian kinerja merupakan penilaian terhadap perolehan, penerapan pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Penilaian tersebut mengacu pada standar tertentu. Adapun menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Adapun penilaian kinerja atau prestasi menurut Hasibuan adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi prestasi kerja guru atau karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang standar kompetensi guru. Yang pertama itu ada pengelolaan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan profesi. Yang ketiga, penguasaan akademik. Jadi, kalau kita nanti bakal jadi guru atau pendidik, itu standar kompetensinya itu ada 3 ya. Umumnya itu ada 3. Lanjut. Ketiga komponen tadi itu keseluruhannya itu meliputi 7 kompetensi dasar atau KD biasanya ya. Yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran. Ini wajib biasanya. Kalau kita akan mengajar suatu dalam satu ajaran itu biasanya kayak gitu. Ada susunan rencana pembelajaran. Biar nanti itu kedepannya sudah tersusun, terjadwal, dan rapih, biar enggak lompat-lompat materinya. Yang kedua, ada pelaksanaan interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, penilaian prestasi belajar peserta didik. Yang keempat, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Dan yang kelima, pengembangan profesi dari guru tersebut. Gini contohnya, kita nanti sebagai pendidik atau guru itu tidak hanya stuck gitu aja kayak kita ngajar kalau pakai metode ceramah terus. Jangan kayak gitu, nanti siswa-siswinya itu nggak kreatif, nggak ada inovasi dalam pembelajaran. Makanya kalau kita nanti untuk pengembangan profesi itu kita harus bisa mengaplikasikan, bisa tetap komunikasi di dalam ruangan tersebut saat mengajar dengan siswa-siswi. Gimana caranya agar kita sebagai pendidik mampu membuat peserta didik pertama itu nyaman dengan kita, nyaman dengan pembelajaran kita, nyaman dengan cara kita menyampaikan pembelajaran. Kadang kita itu lupa sebagai pendidik yang penting mencapai target, ngejar materi. Saya pribadi dulu kalau masih duduk di bangku SMA ya, paling suka itu diajar sama guru yang pertama bisa bikin nyaman, suasana kelas itu jadi nyaman. Ada juga yang guru cuma ngejar target, itu juga ada banyak kayak gitu ya. Emang kita tetap harus ngejar materi, harus sampai selesai biar peserta didik itu belajarnya itu sampai selesai gitu. Tapi kalau nggak ada rasa nyaman dalam suasana kelas itu, ruang lingkup kelas,
saat kita mengajar itu materi yang diterima sama peserta didik itu cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, udah gitu aja. Tapi kalau kita bikin nyaman, sesimpel apapun cara kita menyampaikan, nanti mereka akan ingat sampai sekarang, seperti itu. Terus yang keenam itu ada pemahaman wawasan kependidikan. Kita sebagai pendidik itu nggak hanya untuk menyampaikan materi saja, tapi kita juga harus melihat wawasan keadaan saat ini, bagaimana kita menyampaikan kepada peserta didik agar tidak menimbulkan unsur-unsur sara ataupun kekerasan gitu. Kita itu kan hidup di negara yang ibaratnya itu semua agama kumpul jadi satu di sini, semua aneka budaya, adat istiadat bercampur banyak banget. Tapi gimana kita itu bisa menumbuhkan rasa toleransi antara satu dengan yang lainnya, agar kita itu tidak, kebanyakan kan gini ya, ada beberapa, mungkin ini khilaf ya, ada beberapa pendidik itu yang menggolongkan agama itu tersendiri, ada yang itu sendiri gitu. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam mengajar. Namun juga kadang kan pendidikan juga manusia, kadang ada salahnya. Tapi hal seperti itu lebih baik diminimalisir agar tidak terjadi yang namanya ketenggangan sosial, agar tidak timbulnya rasisme seperti itu. Kemudian yang ketujuh, penguasaan bahan kajian akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di peraturan pemerintah atau PPRI No 19,2005-225 itu, kalau sekarang ini kita makainya Kurtilas yang direvisi ya. Selanjutnya, nah ini. Sedangkan itu menurut Agus Sunyato dalam bukunya Anwar Prabu Mangkunegoro mengemukakan bahwa sasaran-sasaran dan penilaian kinerja karyawan sebagai berikut. Pertama, membuat analisa kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Yang kedua, membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Yang ketiga, menentukan sasaran dari kinerja yang akan dating atau datang dan memberikan tanggung jawab perorangan sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku yang harus dicapai. Ini kalau kita untuk mengetahui kinerja dari seorang pendidik itu ya, atau kinerja guru, pertama itu menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi. Misal guru A dengan guru B. Guru A itu sudah lama mengajar di SMA tersebut, sedangkan guru B baru masuk. Namun guru B itu membuat inovasi, membuat kreativitas yang membuat siswa-siswi itu lebih maju daripada cara mengajar dari guru A. Maka yang dipromosikan itu boleh saja yang guru A, namun lebih diutamakan guru B, karena guru B baru masuk saja sudah bisa membuat inovasi, kreativitas, siswa-siswinya itu lebih aktif dan menumbuhkan bibit-bibit yang mampu memberikan gebrakan untuk sekolah tersebut. Yang kedua itu mendasarkan hasil diskusi antara karyawan dengan pimpinannya. Itu untuk menyusun suatu proposal lainnya seperti imbalan. Jadi penilaian kinerja itu merupakan sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasi. Dalam organisasi, pencapaian sasaran suatu kedudukan yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya sangat bergantung kepada para pelaksanaannya, yaitu para karyawan. Mangkunegoro 2004 nomor 67. Jadi gini ya, kalau kita bikin suatu organisasi ya, nggak bakal bisa kalau ketuanya jalan sendiri, nggak punya pasukan. Begitu sebaliknya, kalau pasukan aja nggak ada pemikirnya,
ya sama aja bohong. Ya berarti kita pengen kaya tapi nggak doa, nggak ada usaha, sama aja kan bohong. Kita mau ngajar nggak ada niatan, nggak disertai doa, nggak disertai bahan ajar, belajar, sama aja kita menyampaikan ke peserta didik itu nol. Kalau kita sebagai pendidik sudah mulai menata niat untuk berdoa di awal pembelajaran, terus kita menguasai materi yang akan disampaikan hari itu baru yang bisa dinamakan pendidik. Tapi kalau kita cuma menyampaikan, kita tidak paham apa yang kita sampaikan, sama saja hasilnya nanti nol, seperti itu. Dan kita ibaratnya gini ya, kita paham, pokoknya kita paham semuanya, kita ilmu, pengetahuan, kalau nggak dikasih sama Tuhan nilainya nol. Jadi apa-apa itu kita itu harus pasrahkan pertama doa, disertai doa, minta sama Tuhan, karena Tuhan itu angkanya 1, nggak bakal hilang, nggak bakal mati. Hanya itu akan kan miliknya Tuhan, jadinya akan diambil sama Tuhan kembali. Tapi kalau kita itu cinta, setia sama Tuhan, insya Allah semuanya yang 000 tadi yang nggak berarti itu akan bernilai. Mau nolnya itu sekian banyak, tapi kalau kita nggak cinta, percaya sama Tuhan, itu nggak akan lama. Hari ini kita dapat 100 juta, besok 2 menit 5 detik hilang, seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penilaian kinerja pendidik. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah suatu penilaian yang dilakukan pada setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan juga jabatan. Penilaian atau evaluasi kinerja pendidik merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja pendidik secara individu dalam rangka menaikkan serta mencapai kinerja sekolah secara maksimal, yang mana akan memberikan dampak kepada peserta didik. Umumnya penilaian kinerja pendidik memiliki suatu tujuan. Nah, tujuannya sebagaimana yang berikut. Yang pertama, untuk menentukan tingkat kompetensi dan kemampuan pendidik. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pendidik dan sekolah. Kemudian untuk menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Lalu untuk menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat memberikan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik. Lalu untuk menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru, serta bentuk penghargaan lainnya. Dalam sistem penilaian kinerja pendidik terdapat beberapa syarat. Dalam melaksanakan evaluasi atau penilaian kinerja pendidik, maka dibutuhkan adanya suatu rambu-rambu atau syarat. Nah, syarat-syaratnya antara lain yang pertama bersifat valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dan mungkin tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Kemudian praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dan dengan validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan aspek penilaian kinerja pendidik. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama. Tugas utama pendidik yang pertama mendidik, yang kedua mengajar, yang ketiga membimbing, yang keempat mengarahkan, melatih, dan yang kelima menilai dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal
atau non-formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utama tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Selanjutnya, penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dan guru BK atau konselor dilakukan dengan mengacu kepada dimensi tugas utama guru yang meliputi kegiatan. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai. Dan yang ketiga, menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian tersebut. Selanjutnya, kompetensi pendidik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan bahwa seorang guru BK atau konselor juga harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi tersebut yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Selanjutnya tugas tambahan. Penilaian kinerja guru yang terkait dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, tugas kelompok tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka. Meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian atau program studi atau yang sejenisnya, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, unit produksi atau yang sejenisnya. Yang kedua, tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Meliputi tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing, program induksi, dan sejenisnya. Yang kedua, tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya menjadi pengawas, penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya. Sekian aspek dari penilaian kerja pendidik.